Suatu hari, seluruh manusia modern kini mendapatkan undangan panggilan di ponselnya. Dan manusia yang menerima undangan permainan tersebut kini telah dipanggil ke dunia lain, di mana dunia itu terdapat banyaknya para monster yang sangat mengerikan. Walaupun mereka mendapatkan kelasnya masing-masing, tidak peduli entah mereka petarung terpilih, penyihir terlatih, atau orang yang kembali ke masa lalu, siapapun dia, mereka harus melakukan apapun sekuat tenaga. Dan MC di alur cerita kali ini, kemampuan yang dimilikinya adalah yang terburuk. Walaupun dunia yang ditinggalinya sekarang ini sungguh sangatlah kacau, akan tetapi dia berjuang sekuat tenaganya untuk bertahan hidup. Cerita dimulai. Kebisingan meminta tolong terngiang-ngiang di telinga seorang pria. Di saat pria tersebut membuka matanya, kepalanya masih terasa sakit. Keringat bercucuran di wajahnya. Bertanya-tanya, mengapa di sini sangat berisik sekali? Sebenarnya, aku berada di mana? Siapa semua mereka ini? Dan dia adalah MC di alur cerita kali ini. Ia pun kini bingung. Sebuah tulisan yang tak diketahuinya muncul di hadapannya. Tulisan bersinar apa ini? Di tengah banyaknya pertanyaan di benaknya, cahaya bersinar terang muncul di hadapannya. Pria tersebut melongo tak percaya. Saking terkejutnya, matanya terbelalak di saat itu. Ya, itu karena tepat di hadapannya, administrator kini telah muncul di tengah kerumunan para manusia. Di tengah administrator sedang mengaktifkan sihirnya, sebuah teriakan meminta tolong menggema di tempat itu. Dan ternyata monster-monster kini telah bermunculan entah dari mana. Melihat semua kejadian itu, banyak manusia yang kini mulai bingung. Seorang wanita bertanya ke pacarnya, apakah kita sedang diprank? Dan pacarnya pun membenarkannya. Mereka tak percaya dengan adanya monster. Mendengar percakapan pasangan tersebut, pria tua pun juga kini menganggapnya hal yang sama. Namun dibalik itu semua, MC yang melihat semua kejadian ini, dirinya begitu sangat bingung dengan apa yang telah terjadi di sini. Dirinya bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini palsu? Apakah ini prank? Terus, siapa yang bisa melakukan ini semua? Mengapa mereka melakukan hal ini? Apa yang terjadi? Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Di tengah banyaknya pertanyaan di pikirannya, ia berpikir, padahal tadi aku berada di rumah. Di saat mereka sedang menikmati makan siangnya, ponselnya berdering, dan ketika sang MC tersebut memeriksa ponselnya, ia melihat ada pesan yang muncul, dan pesan itu berisi, apakah Anda ingin mengikuti permainan? Melihat pesan itu, menganggap sebuah game baru akan keluar diresmikan, ia pun sedikit tertarik dengan pesannya. Tanpa berpikir panjang, ia menekan dan menerima pesan tersebut. Ya, itu adalah ingatan terakhir sang MC. Setelahnya, sang MC tidak mengingat apa-apa lagi. Di tengah kebingungan yang melandanya, begitu banyak manusia yang cukup sangat marah akan hal ini. Mereka rata-rata meminta pertanggungjawaban atas kejadian itu. Namun, ada pun di antara mereka untuk berupaya menenangkan situasinya. Pria berambut pirang kini mendekat ke MC sambil menggenggam bahu sang MC. Pria pirang itu bertanya, "Hai kamu yang ada di sana, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi saat ini?" Sehingga sang MC kini sadar dari lemunannya, menjawab, "Aku juga tak tahu apa yang terjadi sekarang ini." Begitu ya, ucap pria pirang berjalan pergi meninggalkan sang MC. Kendati demikian,
Setelah merasakan genggaman pria pirang itu, sang MC berpikir, aku merasakan genggamannya. Jadi, ini benar-benar bukan mimpi. Dan juga, ini tak ada yang terasa aneh. Jadi sebenarnya, kami berada di mana saat ini? Setelah bergumam seperti itu, tiba-tiba administrator tersebut mulai bereaksi. Cahaya mulai bersinar terang di tubuhnya. Melihat kejadian tersebut, seluruh monster kini tak mampu memasuki ruangan itu. Dan ya, itu adalah ulah dari administrator. Melihat kejadian ini, para manusia pun kini berpaling menatap kembali administrator. Selamat datang di dunia lain. Pertama-tama, saya berterima kasih karena kalian semua sudah menerima undangan dari kami, ucap administrator. Kendati demikian, mereka yang masih bingung dengan kejadian itu, begitu banyak di antara mereka ingin meminta penjelasan kepada administrator. Namun, administrator tidak menanggapi perkataan mereka. Melanjutkan perkataannya, kalian semua telah terpilih sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia yang berada di ambang kehancuran ini. Jadi semuanya, perhatikanlah dengan seksama apa yang saya katakan mulai dari sekarang, karena ini menyangkut hidup dan mati kalian, dan tidak semua orang yang berada di sini bisa memasuki dunia kami. Hanya orang-orang yang bisa menyelesaikan tutorialnya sajalah yang bisa memasuki dunia kami. Saya ucapkan sekali lagi, hanya mereka yang sudah menyelesaikan tutorial sajalah yang bisa masuk di dunia kami. Tentu hanya sebagian saja dari kalian yang bisa bertahan hidup. Dan yang kedua, wilayah yang kalian tempati saat ini disebut sebagai starting point. Kalian bisa menganggap ini sebagai ruangan tunggu. Berbagai persediaan untuk bisa bertahan hidup telah disediakan di tempat ini. Mau air, makanan, dan berbagai macam jenis alat persenjataannya. Dan yang ketiga, kalian semua mendapatkan berbagai special class yang ada di dunia ini. Bahkan beberapa orang biasa mendapatkan trait yang khusus untuk mereka saja. Peringkat akan dibagi menjadi Common, Rare, Heroic, dan Legendary. Dan sekarang, senjata Common Rank telah disediakan di tempat ini. Setelah administrator mengatakan hal demikian, dan pada akhirnya, sang MC yang mendengar seluruh penjelasan dari administrator, karena sudah mulai mengerti dengan apa yang telah terjadi saat ini, ia pun memutuskan untuk mengambil sebuah tombak yang telah disiapkan. Kendati demikian, administrator akan memulai permainannya. Oleh karena itu, bertahan hiduplah. Dan seketika, pecahan dari ruangan tunggu tersebut kini berlahan mulai hancur. Sang MC pun begitu sangat terkejut. Dasar brengsek, jangan-jangan dinding ini akan segera menghilang. Kalian semua datang kemari dan berbagai tempat dan memiliki kepribadian yang beragam. Tempat ini sudah dirancang untuk memaksimalkan kepribadian kalian dan juga membantu perkembangan kalian. Tentu, kalian mengerti apa yang saya katakan ketika kalian mengatakan status window. Dan serentak, mereka yang mendengar arahan administrator, kini secara bersamaan, mereka mengaktifkan status window-nya masing-masing. Setelah mengatakan hal demikian, sang MC pun melihat status window miliknya. Nama, Lee Kyong, umur 25 tahun, posisi baik dalam strategi, kelas tidak ada, titel tidak ada, strength 10, stamina 11, endurance 12, magic power 0, intelligence 19, luck 21, dan agility 11. Oleh karena itu, Mimin memutuskan memanggil sang MC, Lee, mulai dari sekarang. Setelah melihat statnya, Lee bertanya-tanya, stat strength dan stamina miliknya di atas 10. Aku tak mengerti apa hal itu bagus atau buruk. Merasa dirinya cukup beruntung mendapatkan sebuah trait ability, karena waktunya sedikit lagi. Tanpa berpikir panjang, Lee pun menerimanya. Setelah menekannya, notis sistem pun muncul. Ability bernama Bench Aye.
peringkat heroik, Anda bisa memeriksa status window dan hidden talent, rank milik Anda sendiri dan orang lain. Setelah memeriksa trait-nya, ternyata begitu banyak juga di antara mereka mendapatkan sebuah trait masing-masing. Di tengah kebingungannya, kendati demikian, mereka rata-rata mendapatkan trait yang bagus, mulai dari fraudulity, overall rating, dan mendengar semua itu, karena merasa itu masih kurang cukup mengetahui kemampuannya, ia pun memeriksa overview-nya. Notice system, bakat yang player Lycium miliki, itu adalah yang paling terburuk. Seberapa kerasnya Anda mencoba, Anda akan kesulitan untuk bisa berkembang melewati tahap amatiran. Semua stat milik Anda itu layak disebut keputusasaan. Walaupun intelijen dan luck Anda lumayan tinggi, akan tetapi Anda tidak perlu mencoba mengayunkan pedang atau berbuat apapun, karena hasilnya sudah pasti Anda tidak akan becus melakukannya. Semua kata-kata dari notice system tersebut menyatakan bahwa apa yang dilakukan Lee akan menjadi sia-sia. Bahkan sistem pun tidak memihak kepadanya, membuat Lee begitu sangat kesal dengan hal ini. Di tengah mereka mulai khawatir oleh pelindung ruangannya, yang kini mulai hancur sempurna. Terlihat Lee hanya terdiam. Di mana saat itu, karena saking kesalnya, Lee mengatakan, setelah melihat semuanya, memangnya kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Setelah Lee mengatakan hal demikian, ruang tunggu pun hancur dalam sekejap. Seluruh monster kini mulai menyerang. Suasananya pun mulai berubah. Terdengar teriakan merintih kesakitan, meminta tolong, menggema di area tersebut. Cairan merah mulai menyelimuti tempat itu. Dan di saat itu, situasi mulai mencekam. Seseorang yang menggenggam tameng berteriak menyadarkannya. Bukankah kamu telah melihat status windowmu? Hei, cepatlah dan ambil senjatanya. Apakah kamu masih berpikir ini hanya prank saja? Lee pun mengaktifkan Men's AI-nya. Skill itu dapat membuat Lee mampu melihat stat milik orang lain. Dan setelah mengamati stat pria tersebut, Lee pun begitu sangat terkejut. Matanya terbelalak. Poin ketahanan milik pria itu sebanyak 30 poin. Ya, itu adalah tingkat heroik. Dan setelah melihat stat milik pria tersebut, Lee pun tersenyum menyeringai. Akhirnya ketemu juga. Dia sangat cocok menjadi tamengku. Hingga pada akhirnya, para monster mengacak-acak area tersebut. Beberapa orang berupaya berjuang, dan beberapa orang pun juga telah gugur dari pertempuran itu. Bergegas, Lee mendatangi pria tameng tersebut. Cepatlah mengayunkan senjatamu. Silahkan memimpin, aku akan membantumu. Ah Hyung, apa kau berniat untuk bertarung? Tanya pria tameng tersebut. Dan Lee pun membenarkannya. Menurutnya, kita tidak bisa pasrah begitu saja. Kita harus melakukan sesuatu. Mendengar perkataan Lee, pria tameng itu pun nampak cukup sangat senang atas tindakan sang MC. Kendati demikian, akibat hal itu, pria tameng tersebut menurunkan kewaspadaannya. Lee dan pria itu begitu sangat terkejut mengetahui salah satu monster goblin kini telah melompat ingin menyerangnya. Akan tetapi, untungnya, Lee dengan cepat menebas monster goblin dengan tombaknya. Hei, apa yang kau lakukan? Kupikir kau mengatakan bahwa kita akan bertarung. Cepat dan hadang mereka. Apa kau ingin mati? Teriak Lee sangat kesal. Karena sudah tak ada lagi monster di sekitarnya, Lee pun mengajak pria tameng tersebut untuk segera pergi dari tempat ini. Dan di tengah mereka berlari menjauh, Lee menghelakan nafas. Menurut Lee, ini momen yang sangat bagus. Sekarang, aku telah memiliki perisai dagingku sendiri. Setelah berpikir hal demikian,
dengan adanya pria dengan skill ketahanan tingkat heroik, akhirnya mereka dapat dengan mudah mengalahkan para monster goblin yang ingin menyerangnya. Tak kala pria tameng itu merayakannya, namun Lee menyuruhnya untuk segera mengambil item milik para monster goblin. Dan setelah mengambil itemnya, ia pun segera kembali bergegas meninggalkan area ini. "Hyung, di sana, itu pintu keluarnya," ucap pria tameng. Melihat pintu keluar sudah tepat di depan mata, mereka berdua nampak begitu sangat senang. Kendati demikian, ketika mereka ingin menuju ke sana, seseorang berteriak meminta tolong kepadanya. Mendengar perkataan itu, Lee pun berhenti dan berbalik. Ia pun nampak begitu sangat terkejut melihat seorang pria akan jadi santapan oleh para monster goblin. Melihat kejadian itu, sambil mengepalkan tangannya, Lee pun memutuskan untuk segera menuju ke pria tersebut. Bukannya untuk menolong, namun Lee mengambil sebuah kantung milik pria itu. Dan ya, itulah yang Lee incar sedari tadi. Melihat tindakan Lee tepat di hadapannya, pria tameng nampak sedikit kesal. Akan tetapi, karena situasi yang tidak mendukung, bergegas pria tameng kini meninggalkan pria tersebut. Melihat mereka berdua pergi meninggalkannya, rasa putus asa membanjiri pikirannya. Nampak Lee merasa bersalah saat itu. Namun, karena monster goblin berfokus kepadanya, justru ia nampak berterima kasih. Berkat dialah mereka bisa selamat. Hingga pada akhirnya, mereka berdua telah keluar dan bergegas bersembunyi di suatu tempat. Di tengah mereka kebingungan akan pergi menuju kemana, karena pria tameng tidak bisa membantu menyelesaikan masalah. Lee memutuskan untuk merencanakan sesuatu. Untuk pertama-tama, mereka harus mencari tahu tempat seperti apa ini. Namun, untuk tetap selamat di dunia ini, Lee memutuskan untuk menjelaskan secara detail kepada pria tameng. "Apakah kau pernah bermain game sebelumnya?" Dan pria tameng itu membenarkannya. Menurut Lee, sebuah status window, stats, title, equipment, dan kelas. Tidakkah ini terasa tidak asing? Bayangkan jika kita berada di dalam game, apa yang harus kita lakukan? Tentu, kita perlu untuk menaikkan level, bukan? Kemungkinan itu adalah sebuah sistem di mana kita bisa meningkatkan stats. Jika kau membunuh para monster di sini, ya tentu kita juga memperoleh sebuah kelas saat kita terus melawan mereka. Walaupun nantinya ini mungkin terasa sangat sulit, akan tetapi pertama-tama kita harus bertambah kuat. Dan untungnya kita memiliki sebuah senjata dan sebuah shield. Kita juga punya air dan persediaan. Jika dibandingkan dengan orang lain, situasi kita lebih baik. Akan tetapi, tiba-tiba monster bermata satu kini menatapnya dengan sangat mengerikan. Melihat monster itu tepat berada di sampingnya, mereka berdua pun begitu sangat terkejut. Namun Lee menyuruh pria tameng untuk tak mengeluarkan suara sedikit pun. Itu karena monsternya tidak akan menyerang mereka. Dengan skill Mind's Eye milik Lee, ia mampu melihat kemampuan dan kelemahan seseorang ataupun monster. Ya tentu, monster itu tidak bisa melihat dengan baik. Dan dengan hal ini, Lee memberi isyarat kepada pria tameng untuk tetap diam. Sambil berjalan berlahan mendekati Voracious Demon. Melihat tindakan Lee, "Hyung Nim, jangan bilang kau." Namun, belum selesai perkataan si pria tameng. Dengan cepat, Lee melompat dan menusuk mata Voracious Demon dengan tongkatnya. Cairan merah kini muncrat kemana-mana. Melihat cairan itu, membuat pria tameng nampak sangat ketakutan. "Ah, sialan kau. Mati, mati, cepatlah mati," ucap Lee menusuk sangat kuat mata monster tersebut. Dan hingga pada akhirnya, monster Voracious Demon kini telah dikalahkan. Nafasnya terengah-engah setelah mengeluarkan begitu banyak stamina untuk membunuhnya. Walaupun begitu, melihat strength-nya naik 1 poin,
Lee tersenyum menyeringai. Seperti dugaanku, jika kita membunuhnya, pasti kita dapat experience. Dan setelah menyaksikan Lee sebelumnya, nampak pria tameng begitu sangat takjub akan hal itu. Melihat sorotan mata pria tameng dengan kata-kata bijaknya, Lee mengatakan, "Ingatlah ini, jika aku bisa melakukannya, maka tentu kau juga pasti bisa. Tidak, sepertinya kau bahkan bisa melebihi dariku. Lagi pula, kau memiliki 30 poin stats endurance." Mendengar kata motivasi itu, pria tameng pun memutuskan untuk menjadikan Lee sebagai rekannya. "Hyungdim, siapa namamu?" Sambil tersenyum licik, Lee menjawab, "Aku Lee Kyong." Namun, di balik itu semua, jackpot. Ingatlah, aku akan mengisapmu sampai ke tulang, gumam Lee dalam hatinya. Aku Pardeok Go. Bisakah aku memanggilmu Lee Hyungdim? Terserah kamu saja. Tapi, namun belum selesai perkataan Lee, tiba-tiba Lee mengambil kulit dari monster Vocarius Demon. Melihat tindakan Lee, membuat Deok bertanya-tanya, "Sebenarnya, apa yang kau lakukan?" Namun karena sedang serius membuat sesuatu, Lee menyuruh Deok untuk menunggu sebentar. Dan setelah Lee membuatnya, ternyata Lee telah membuat sebuah pakaian kulit untuk Deok gunakan, sehingga endurance milik Deok bertambah 1 poin. Melihat kebaikan Lee, membuat Deok begitu sangat senang. "Terima kasih banyak Lee Hyungdim. Silakan katakan apa saja yang harus kulakukan mulai dari sekarang." "Iya, baiklah. Kalau begitu, ayo keluar dari tempat ini dulu untuk mendapatkan kelas. Maka kita harus menaikkan level sebanyak mungkin." Dan di tengah mereka sedang berjalan menuju keluar, tidak jauh dari tempatnya, mereka berdua mendengar jeritan dari seseorang. Dan ketika mereka berbalik, jeritan itu dari seorang gadis. Terlihat gadis tersebut menangis akibat sesuatu. Dan ternyata gadis tersebut sedang dikejar oleh monster Vocarius Demon. Melihat gadis itu mengarah kepadanya, Lee dan Deok nampak sangat panik. Bergegas, Lee memerintahkan untuk segera pergi menjauh dari gadis tersebut. Lee berpikir, apa-apaan itu? Ini sangat gila. Bagaimana mungkin kami bisa menghadapinya? Sebenarnya, siapa gadis itu? Karena Lee begitu penasaran, Lee pun mengaktifkan skill Men's Eye-nya. Sambil berlari menjauhi tempat itu, Lee pun memeriksa stat milik gadis itu. Dan hingga pada akhirnya, setelah memeriksa cukup detail stat dari gadis tersebut, dan kita bisa melihat magic power gadis itu senilai 10 dan berada di tingkatan legendari. Lee pun nampak sangat terkejut karena saking terkejutnya, dirinya tak sadar jika dia berhenti berlari. "Hei Hyungdim, mengapa kau berdiri saja di sana?" teriak Deok panik, sangat ketakutan. Gigi berpikir, dia memiliki power rank legendary. Ya tentu, sekarang ini gadis itu sangat berharga. Cerita sebelumnya, Lee pun nampak sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, dirinya tak sadar jika dia berhenti berlari. Lee berpikir dia memiliki power rank legendary. Ya, tentu sekarang ini gadis itu sangat berharga. Dan hingga pada akhirnya, Lee memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Mereka sedang bertaruh. Diogo segera selamatkan dia. Namun, Deok nampak masih ragu akan rencana ini. Menurutnya, walaupun kita melawan 3 Vocarius Demon, tetap saja ia masih ragu akan hal ini. Tapi, ia semakin mendekat. Sial.
Baiklah, aku paham maksudmu, ucap Lee. Setelah Lee mengatakan hal demikian, mereka pun memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung, sembari bersembunyi, menunggu gadis itu berada tepat di hadapannya. Hingga pada akhirnya, ketika gadis itu telah tiba, bergegas, Lee memanggil gadis tersebut untuk segera bersembunyi. Dengan nafas terengah-engah, gadis tersebut berlari ke arah Lee. Kendati demikian, mengira rencananya akan sukses, tiba-tiba monster Vocarius Demon menyadari lokasi mereka. Tanpa berpikir panjang, salah satu Vocarius Demon menyerang Deok dengan tinjunya. Untungnya, dengan sigap, Deok menahan serangan tersebut dengan tamengnya. Melihat ada celah, dengan cepat Lee berlari mengarah Vocarius Demon dan melompat menusuk kepala Vocarius Demon dengan tongkatnya. Mati, mati, teriak Lee menggerutu sangat kesal. Ketika Deok sedang mengusap keringatnya, tiba-tiba Deok nampak sangat terkejut panik melihat beberapa Devarius Demon akan menyerang Lee. Hyungnim, awas, semakin banyak monster berdatangan ke arah kita, teriak Deok. Dan di saat Lee masih berupaya membunuh salah satu Devarius Demon, tiba-tiba Devarius Demon yang baru saja muncul akan menyerangnya. Kendati demikian, sebelum itu terjadi, seketika seseorang yang tak diketahui dengan cepat membunuh monster Devarius Demon dengan sangat mudahnya. Cairan merah muncrat kemana-mana. Melihat kejadian yang begitu sangat cepat, membuat Lee begitu sangat terkejut bingung, bertanya-tanya, sebenarnya apa itu barusan? Ketika asap mulai memudar di tempat tersebut, nampak seorang pria pengguna pedang dengan wajah yang sangat datar, berlahan berjalan mendekati sang MC. Melihat pria tersebut, Lee pun nampak sangat terkejut, bertanya-tanya, apa? Bagaimana dia datang ke sini? Mengapa aku tidak merasakannya? Karena begitu sangat penasaran, Lee pun mengaktifkan means EY-nya, Notice System. Sekarang mengkonfirmasi talent dan batasan growth player bernama Kim Hyo-sun. Status window, nama Kim Hyo-sun, umur 22 tahun. Disposition, will meaning arbitrator. Kelas, Swordsman rank normal. Titel, Regressor dari Altanus. Pendekar pedang memulai ronde kedua yang gagal. Dan orang ini memikul beban pengorbanan adalah orang yang tercerahkan. Jadi untuk mempermudah, mimin sebut pria itu bernama Kim. Setelah melihat titel Kim, yaitu seorang regresi dari Altanus, membuat Lee begitu sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, apa ini? Regresor? Apa maksudnya seorang regresor yang menjelajahi waktu? Dan ketika Lee melihat talent milik Kim Hyo-sun, membuat Lee begitu sangat nampak terkesima. Dilihat luck dengan tingkat heroik dengan poin 23, Constitution tingkatan legendari dengan poin 23, dan agility bertingkat legendari juga dengan poin 8. Setelah memproses talent milik Kim Hyo-sun, bahkan sistem pun turut tercengang mengetahuinya. Karena saking baiknya potensi milik Kim Hyo-sun, sistem pun mengucilkan talent milik MC kita. Lee berpikir, ini sangat mustahil. Orang ini, apakah ini bukanlah kali pertamanya? Dan di tengah Deok sedang memuji kehebatan berpedang Kim, Lee pun penasaran dengan trait yang dimiliki Kim saat itu. Notice System, trait Kim Hyo-sun adalah Swordsmanship Expert, tingkatan legendari, memberikan sebuah kelebihan tindakan yang berhubungan dengan pedang. Attack power meningkat berbanding lurus dengan seberapa lama pedang diayunkan. Setelah melihat trait yang dimiliki Kim, membuat Lee sangat cemburu. Sial, ini terlalu berlebihan. Aku sangat iri dengan dia. Dan tiba-tiba, Kim pun menatap Lee saat itu. Lee bertanya-tanya, apa itu? Kenapa dia memasang ekspresi begitu? Apa dia sadar aku telah mengintip trait miliknya? Akan tetapi, untuk sekarang, dengan acting di atas rata-rata, ekspresi Lee berubah secara drastis. Sembari tersenyum, Lee memperkenalkan dirinya. Namaku Lee Kyun. Tapi, kamu bilang namamu Hyung-sun, benar kan? Ya,
Terima kasih banyak sudah membantu kami. Apa kamu sendirian? Pasti kamu sangat kerepotan, ucap Lee sambil mengelurkan tangannya. Namun dibalik itu semua, Lee berpikir, aku akan bertindak seramah mungkin yang aku bisa. Ya tentu, untuk membuatnya lebih nyaman bersama kami. Sambil menerima salam dari Lee, Kim menjawab, untuk sekarang, aku sudah mengumpulkan mereka yang selamat. Sudah kupersiapkan markas untuk mereka di tempat yang aman juga. Hahaha, markas ya. Akan tetapi, tiba-tiba, raut wajah Lee berubah sangat serius. Tunggu, berapa banyak yang kau kumpulkan? Tanya Lee saat itu. Kim menjawab, kira-kira ada sekitar 30 orang. Dan untuk yang siap bertarung, mengetahui 30 orang itu tidak ada yang bisa bertarung, Kim pun berterus terang saja, sejujurnya, aku sangat senang jika Anda ingin bergabung dengan kami. Mendengar jawaban tersebut, Lee berpikir, dasar tukang pemaksa, nama saja Atribar berbudi luhur, markas untuk mereka yang selamat. Cih, meskipun kau mengumpulkan mereka, bukannya kau tahu seberapa merepotkannya mereka nanti. Akan tetapi, meskipun begitu, sang regresor of Altanus, orang ini, paham cara menguasai tempat itu. Dia bahkan kemungkinan mengetahui kebenaran dunia ini. Setelah Lee memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan Kim, Lee mengatakan, "Ya baiklah, aku akan bergabung dengan Anda." Di saat Deo sedang asik bertanya mengenai kelas Kim, Lee pun akhirnya tersadar, di balik gua itu masih ada gadis yang nampak masih sangat ketakutan. Ah iya, aku hampir saja lupa, ucap Lee berjalan, mengulurkan tangannya ke gadis tersebut. Kenapa kamu tidak berdiri? Kami datang untuk membantumu, ucap Lee dengan akting 100%, bikin orang bakal percaya dengan sikapnya. Melihat kebaikan dari sang MC, gadis itu pun menerima aluran tangan Lee. Terima kasih banyak, ucap gadis tersebut. Ketika Kim menoleh ke gadis itu, Kim pun nampak sangat terkejut setelah melihatnya. Ya tentu, karena dia telah mengalami regresi. Pastinya Kim mengenal dengan baik talent dan right yang dimiliki gadis tersebut. Kim pun bergegas mendekati wanita itu. Karena masih sangat ketakutan, dengan suara yang sangat lembut, gadis itu memperkenalkan dirinya. Nama saya Jung Hayang. Ano. Ah, benar, senang bertemu denganmu. Aku Kim Hyun Sun, ucap Kim yang nampak sangat senang. Melihat ekspresi Kim berubah secara drastis, membuat Lee dan Deok bertanya-tanya, mengapa dia sangat senang. Apa kamu tidak terluka? Tanya Kim mendekati Hayang. Akan tetapi, tiba-tiba si Hayang memeluk lengan Lee. Aku tidak apa-apa, aku aman kok, ujarnya sambil bersembunyi di belakang Lee. Melihat tingkah Hayang seperti itu, Kim pun mengetahui jika si Hayang masih depresi saat ini. Hahaha, begitu ya. Lalu, apakah tidak apa-apa jika aku memanggilmu Hayang? Aku ingin Hayang langsung memberitahuku jika ada sesuatu yang mengganggumu. Kendati diberikan jawaban yang baik, nampak Hayang menjawab jika dia benar-benar tidak apa-apa saat ini. Lagi-lagi, Hayang pun bersembunyi di belakang Lee saat itu. Melihat sikap Kim berubah secara drastis setelah melihat Hayang, Lee berpikir, regresor dari Altanus, Swordman dalam permulaan regresi keduanya. Dia yang tidak bisa menguasai yang tercerahkan, orang yang menanggung beban pengorbanan. Apakah dia melihat perempuan ini? Pria itu sosok terkuat yang sudah melihat akhir dunia ini. Jika dia merubah aliran waktu dengan tujuan merubah masa depan, jika begitu, dia akan mencari apapun yang akan menguntungkan dirinya sejak awal. Dan tentu saja, manusia juga termasuk dalam listnya. Di tengah Lee berpikir hal demikian, tiba-tiba dengan pipi yang mulai memerah, Hayang mengatakan, meski ini agak terlambat, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Mendengar perkataan itu, sembari tersenyum, Lee menjawab, sama-sama Hayang. Cih, lihat aktingnya seperti itu, Mimin serasa pengen muntah juga, cok. Dan ya, seperti yang dipikirkan kalian, dengan balasan seperti itu, kaum hawa mana yang tidak lepek-lepek dengan tingkah MC kita ya kan?
Kendati demikian, Lee berpikir Jun Hayan, gadis dengan potensi luar biasa sebagai penyihir yang terpendam, dan Kim Hyun Soo, veteran yang sedang dalam regresi keduanya. Ya tentu, kalian adalah harta yang sangat berharga bagiku. Hihaha, dengan hal ini, ayo bersama-sama sampai di akhir ya kalian berdua. Hingga pada akhirnya, mereka pun telah tiba di markas Kim Hyun Soo. Nampak dia begitu sangat takjub melihat tempat yang cocok untuk ditempati para manusia untuk tinggal. Ini keren sekali. Kok bisa kau menemukan tempat sebagus ini? Tanya Deok yang masih sangat takjub saat itu. Haha, aku tak sengaja mengetahuinya, jawab Kim. Namun, menurut Lee, dirinya yakin sebenarnya dia sudah tahu lokasi ini. Dan tiba-tiba, ketika mereka sedang asik mengobrol, seorang gadis berlari datang menghampiri mereka. Hyun Sung Opa, teriaknya memanggil Kim Hyun Soo. Selamat datang Opa, sepertinya kamu kali ini membawa teman baru ya. Melihat wanita itu datang, Lee pun mengaktifkan skill Men's EY-nya. Status window, nama Lee Ji-hye, umur 29 tahun, disposition, selfish ambitionist. Titel tidak ada. Mengetahui umur Kim 22 tahun dan umur Lee Ji-hye di atas umur Kim membuat Lee bertanya-tanya, apa dia sinting memanggil Kim sebagai Opa? Hah, sungguh sangat aneh. Dan ketika Lee mencoba melihat stats yang dimiliki Lee Ji-hye, Lee mengatakan, ini sangatlah sampah. Akan tetapi, tiba-tiba sistem memberinya informasi. Selamat, pemain Lee Kyung. Anda akhirnya bertemu dengan pasangan hidup Anda. Ya tentu, karena kalian berdua memiliki stats yang rendah alias ampas. Lagi-lagi, sistem menjahili sang MC. Apa maksudmu dengan pasangan yang baik, ha? Orang idiot mana yang buat rating keseluruhan seperti ini juga? Akan tetapi, lagi pula, tendensinya yang ambisius dan egois itu. Namun belum selesai gumam Lee, melihat tingkah Lee Ji-hye dengan baik akrab dengan orang-orang yang baru saja mereka temui. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah saat ia mengamati seluruh anggota Lee saat itu. Dimulai dari dirinya sendiri, dan dari Do, tubuhnya yang besar dan equipment yang dimilikinya. Lee Ji-hye mengatakan, kamu oke juga dibandingkan dengan dia, si pincang Jun Hayan. Cowok yang menolong dia pastilah lemah. Tentu, makanya gadis itu pincang. Apakah kamu seorang tanker, Kak Diogo? Aku yakin kau pasti sudah menangkap banyak monster ya. Mengira Diogo akan menonjol daripada temannya. Kendati demikian, dengan tegas Diogo mengatakan, tentu saja. Namun berkat Kak Lee yang di sana, jika bukan karena dia, sudah pastinya aku dalam masalah besar. Mendengar jawaban tersebut, Lee Ji-hye pun mengamati Lee saat itu. Tiba-tiba, raut wajahnya kini berubah secara drastis terhadap Lee saat ini. Baiklah kalau begitu, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Aku harap kita bisa berteman baik ya, Kak Lee. Dan setelah melihat tingkah laku wanita licik ini, Lee berpikir, perempuan ini entah kenapa setelah memikirkannya, dia tipe orang yang sama denganku. Dan akhirnya Lee Ji-hye membawa Lee dan kawan-kawannya untuk menyesuaikan diri di sini. Namun Lee berpikir, tempat ini sepertinya terlihat aman untuk orang-orang seperti mereka. Akan tetapi, itu bukan bagiku. Sepertinya aku akan berakhir jadi pelindung bercala. Singkat cerita, keesokan harinya, mendengar suara bising di telinganya, Lee pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Melihat Kim ada di dekatnya, Lee pun bergegas mengenakan pakaiannya. Ia mengatakan, aku telah memperhatikannya dari kemarin. Jika di sini tidak banyak orang yang mampu secara fisik untuk bertarung. Maaf jika aku berkata seperti itu, tapi bagaimana dengan penjagaan tempat ini? Kim pun menjawab, sejujurnya
Keadaannya juga tidak terlalu baik sekarang ini. Semua jatah makanan dan air sudah hampir habis. Dan juga kita masih kekurangan manpower. Kita harus mengurus 30 orang tambahan, bahkan itu bisa lebih. Dan Lee pun membenarkannya. Semua jatah makanan yang kita dapatkan akan segera habis. Dan sekarang untuk melawan musuh pun juga akan makin sulit. Kita mengumpulkan banyak beban daripada seharusnya. Namun dengan tegas, Kim membantah perkataan Lee. Mereka bukanlah beban. Namun dengan serius, Lee menjawab, itu salah. Mereka jelas adalah beban. Tentu, aku tidak mau jadi sukarelawan. Melihat mereka saling berdebat, Deok pun nampak sangat panik. Hyung, apa kamu berpikir untuk pergi sekarang? Namun Lee menjawab, bukan begitu maksudku. Aku hanya mau bilang, jika kita terlalu lama luntang-lantung di sini, tentu ini tak ada manfaatnya juga. Mendengar jawaban Lee seperti itu, Kim pun merasa pesimis jika Lee dan kawannya akan segera pergi meninggalkannya. Kendati demikian, Lee mengatakan, kita masih bisa bertarung denganmu dan menolongmu, termasuk orang ini juga. Mendengar jawaban tersebut, membuat Kim berucap terima kasih kepada Lee. Lee mengatakan, aku sudah paham maksud dari kemauanmu, Kim. Aku yakin kalian semua ingin bertahan hidup dan pergi dari sini bersama-sama. Aku berempati dan memahami pemikiranmu. Tapi, aku tidak bisa jadi sepertimu. Kepribadianku tidak bisa untuk mengorbankan diriku sendiri dan bekerja secara kooperatif dalam tim. Kau bahkan bisa menyebutku orang egois kalau perlu. Tidak, aku sebenarnya paham dengan maksudmu. Aku yakin kamu punya sesuatu yang kau mau. Mendengar jawaban Kim seperti itu, Lee pun tersenyum menyaringai. Ia berpikir, aku sempat penasaran apakah dia akan memintaku untuk mengorbankan diriku sendiri untuk kebaikan yang lebih besar seperti sifatnya sang arbiter berhati bersih. Tapi sepertinya dia paham dengan mauku ya. Hehehe, regresor kesayanganku, entah apa yang kau rencanakan, tapi itu pasti jalan yang terbaik, Kang. Dengan ini, Lee memutuskan, baiklah, sebenarnya begini, tentang rencana yang kau rancang, kami ingin jadi bagian dari mereka. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.